Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita jalan-jalan ya. Kita mau melihat salah satu properti saya yang saya beli 2,5 juta per meter. Setahun 2 tahun kemudian jadi 6,5 juta per meter. Kok bisa ya? Di properti teman-teman, saya memang fokusnya bukan di kenaikan harga properti ya. Saya fokus properti income lebih besar dari angsuran. Tapi dalam beberapa hal juga pernah ngalamin tanah kosong saya beli, terus saya jadikan minimarket, daerahnya jadi rame, sehingga harga properti di situ jadi lebih mahal dari sebelumnya. Nah, bisa kejadian seperti itu ya kan, karena seperti apa bentuknya nanti kita lihat ya. Nah, kalau ditanya daerahnya seperti apa, juga nanti coba saya tunjukin supaya teman-teman ada gambaran daerahnya seperti apa. Itu propertinya saya beli 2012 dah kalau nggak salah. Luasnya 480 meter persegi, luas tanahnya. Mestinya 500 janjiannya, tapi setelah diukur oleh BPN cuma 480 dan uangnya dibalikin loh sama pemiliknya. Pemiliknya luar biasa. Dikembalikan kelebihan 20 meter kali 2,5 juta, jadi 50 juta dibalikin ke saya. Dan uniknya sekarang penjualnya juga punya Indomaret. Indomaret kalau nggak Alfamart ya, minimarket saya lupa. Atau jangan-jangan punya dua-duanya juga, dia punya beberapa. Nah, propertinya seperti apa? Yuk kita segera menuju ke lokasi. Oke teman-teman, kita udah mau nyampe nih teman-teman nih, daerahnya seperti ini. Ke topik kita hari ini pertama, Indomaret 2,5 jadi 6,5 tanahnya ya. Coba kita cek juga apa yang saya lakukan ya kalau saya pertama datang ke toko itu. Yang pasti satu, ngecek tukang parkir, ada tukang parkir apa enggak. Karena di pembukuan saya, di catatan saya, toko ini tidak ada parkirnya. Tapi kadang-kadang ya kucing-kucingan gitu kan, ya, makanya saya sering sidak gitu tiba-tiba muncul. Nah ya sesempatnya sekalian bikin konten gini ya. Plus apa yang saya lakukan biasanya kalau datang ke toko? Coba teman-teman tebak. Yuk kita lihat. Bersih teman-teman, nggak ada parkirnya, bagus nih, bagus. Nah pertama kali nanti kita ke toko, apa yang kita lihat? Yuk kita lihat. Saya pikir tokonya gelap tadi teman-teman, kaget saya. Saya udah mau komplain aja tokonya kok gelap, ternyata saya pakai kacamata hitam. Hot Wheels gimana ya Mbak? Oh memang nggak ada? Oh ya udah. Ternyata Legonya nggak ada teman-teman. Kok Lego? Hot Wheels? Tuh tadi saya tanya Hot Wheels apa Lego ya? Hot Wheels. Teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah toko Indomaret. Salah satu toko Indomaret saya ya. Keunikan toko ini adalah di perempatan yang sangat ramai sekali. Tuh teman-teman, ramai sekali ya. Dulu saya beli tanah kosong ini. Ini dulu tanah kosong. Perempatannya emang ramai, terutama sore. Tapi sekarang tambah lama tambah ramai. Ya. Waktu saya beli tanah ini tanah kosong 1.000 meter teman-teman. 2,5 juta per meter. Tapi 1.000 meter, saya nggak punya duit ya teman-teman. Saya bilang, Pak boleh beli separuh, sebagian nggak? Oh boleh Pak Pipo, silahkan mau beli berapa meter? Saya bilang beli 300-an lah, 250-300, Indomaret kan 250-300. Tanahnya itu bentuknya L di hook gitu ya. Nah, terus saya bilang, ya udah Pak Pipo pilih yang sebelah mana? Sebelah arah jalan raya ke sana atau yang ke sana? Saya bilang yang pojok Pak, sini pas di hooknya. Oh nggak boleh dong, saat nanti tanah saya kepotong yang kiri sama kanan, dia bilang. Jadi harus ambil sekalian, kiri semua atau kanan semua. Pojoknya boleh diambil tapi harus ambil sisanya itu ya, ke kiri atau ke kanan gitu. Kan dia di L di perempatan gitu. Akhirnya saya milih yang ke kiri sana. Awalnya dijanjiin kita sepakat kira-kira 500 meter. Tapi kita juga udah sepakat nanti kita lihat berapa sisanya tepatnya gitu ya. Karena kan susah nebak ya benar 500 atau 400 atau 300 atau jangan 600 itu ya. Garisnya kan sulit ya. Nanti sesuai BPN aja. Tapi harga per meter kita udah sepakatin 2,5 juta. Nah kemudian saya garis, saya pengen sebelah sini. Nah,
Nah, tapi saya heran kan, sisa sana sisa buat apa itu? Kan saya cuma butuh buat Indomaret. Nah, akhirnya saya bikin ruko. Tuh, ruko jadi 2 ruko. Rencananya mau saya jual, teman-teman. Tapi ternyata nggak laku. Saya itu kalau suruh jualan ruko, nggak laku, teman-teman. Nah, akhirnya ini nggak laku, saya sewa-sewain. Yang satu disewa tukang cukur, yang satu disewa Prima Fresh Mart. Waktu Prima Fresh Mart mau masuk, saya juga kaget. Nanti saingan sama saya loh, saya Indomaret loh. Dia bilang, oh enggak Pak, kita nggak masalah kok. Jadi Prima Fresh Mart bukan kompetitornya Indomaret. Oh ya udah, silahkan disewa. Terus sewa sama Prima Fresh Mart, Karamat tukang cukur juga masuk. Tukang cukur tuh tadinya di seberang sana, tapi karena tempatnya mau dipakai sama owner, dia sewa ke situ sama owner mau dipakai. Jadi akhirnya dia terpaksa cari tempat lain. Nah, ini sebelah sini nih yang nggak kepake. Nah, terus ini tanah kosong nih, teman-teman, ya. Belakangnya tuh tanah kosong, nggak kelihatan. Tuh, tanah kosong. Saya pilih sebelah sana karena sebelah sana sudah lebih ramai, teman-teman. Sebelah sini ini lebih sepi. Nah, yang unik, teman-teman, setelah saya beli kan jadi rame, Indomaretnya bagus. Ini juga signage-nya awalnya bingung nih, teman-teman. Mau ditaruh sebelah sana atau sebelah sini, karena kan dua-dua bisa kan, teman-teman. Tapi akhirnya kita pilih di tengah-tengah tuh, teman-teman. Tengah-tengah jadinya. Ngadep sana iya, ngadep sini iya. Nah, setelah setahun jadi tokonya rame gitu ya. Nah, saya pengen ngembangin ke sebelahnya. Saya pengen beli supaya kompetitor nggak masuk. Saya tanya penjualnya, Pak penjual, saya mau beli tanah sebelahnya yang sisanya. Berapa ya per meter? Dia bilang berapa, teman-teman? 6,5. Loh, kan saya bilang, loh yang kan satunya 2,5 Pak, kok kemarin jadi 6,5? Dia bilang, iya Pak, sekarang kan setelah ada Indomaretnya Pak Pipo, jadi daerah situ jadi tambah rame. Jadi kita maunya 6,5. Ya teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti mau beli tanah, hati-hati ya kalau mau buat Indomaret. Mungkin dipertimbangkan kalau mau beli sekalian. Kalau enggak ntar cepet naik, susah beli lagi. Jadi saya nggak mau beli gitu. Tanah sisanya yang 2,5. Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat properti ini awalnya juga katanya bentuknya sate, kipas. Ya, orang lapar nih, teman-teman. Kipas karena belakangnya kecil, depannya besar. Nah, ada teman saya yang bilang, oh ini secara Hong Shui jelek loh. Saya bilang, saya nggak tinggal di situ juga kok, nggak apa-apa. Dan ternyata so far ya oke-oke aja. Toko ini pernah kecurian sekali ATM-nya. Waktu itu ATM Mandiri ya kecurian. Jadi sekarang sulit cari ATM. Cuman ada satu ATM doang, ATM-nya. Yang ATM Mandiri nggak mau masuk lagi. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau yang punya Indomaret, Alfamart punya ATM dijagain ya. Kalau sekali kecurian, bank udah nggak mau masuk lagi. Nah, yang menarik juga adalah dari properti ini, appraisalnya juga beda-beda, teman-teman. Waktu itu saya sempat, kan 2012 ya ini beli ya. 2015, 2016 saya mau pindah bank. Saya tawarin ke 5 bank sekaligus siapa yang mau take over. Bank pertama bilang properti ini 1M. Satu toko, 2 ruko kok 1M, saya bilang murah banget. Terus ada 3 lagi yang 3M-an lah. Nah, ada satu lagi yang 5,6, teman-teman. Jadi appraisal itu juga bisa beda-beda ya, tergantung rumus, strategi, metodologi, bisa beda-beda, teman-teman. Nggak harus tepat, itu bukan ilmu pasti. Satu lagi yang unik dari toko ini adalah penjualnya akhirnya juga punya Indomaret dan Alfamart. Setelah ngelihat toko tanahnya saya beli buat Indomaret, dia bilang ternyata buat Indomaret oke juga ya. Ya Pak, coba aja. Nah, dia pertama coba di rukonya dia, kantornya di lantai 2, lantai 1, dipakai buat Indomaret, dan rame. Sejak itu dia ketagihan. Jadi punya berapa ya, 4 atau 6 kali ya, udah punya banyak dia. Nah, teman-teman nanti juga, pokoknya kalau yang sering deket-deket sama saya, biasa punya Indomaret aja. Wow. Karena saya seneng sharing tentang Indomaret, banyak orang yang jadi tahu seluk-beluk Indomaret. Ya, teman-teman juga kalau pengen tahu tentang seluk-beluk Indomaret, share, subscribe, dan like channel ini ya. Komen-komen juga boleh. Nah, menurut teman-teman, tanah sebelah itu 6,5 enaknya kita beli apa enggak ya?
Kalau nggak dibeli takut kompetitor masuk. Kalau dibeli tanahnya kok tokonya sepi, kan sebelahnya sepi itu yang arah sana, itu jalannya lebih kecil. Yang rame kan yang jalan besar sebelah sana. Menurut teman-teman enak kita beli atau jangan dibeli? Komen ya, nanti kita ngobrol lagi di komen. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.